Paling tidak yang pertama para ulama menjelaskan bahwa senantiasa kita banyak berdoa kepada Allah. Banyak berdoa kepada Allah agar kita ini mampu dan kuat untuk selalu ikhlas dalam setiap ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ya para ulama tidak henti-hentinya selalu mereka ini berdoa agar mereka ini benar-benar selalu dalam keadaan ikhlas. Karena memang kita tahu tidak ada manfaatnya kalau amalan yang dilakukan tanpa keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu, setelah kita memperbanyak doa, yang kedua kata para ulama adalah menyembunyikan amalan kebaikan itu. Makanya kalau kita lihat dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim tentang 7 golongan yang mendapatkan naungan kelak pada hari kiamat, kan salah satunya adalah rajulun anfaqa fa akhfaha, ya. Seorang laki-laki yang dia ini berinfak lalu dia menyembunyikan infaknya hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sehingga tangan kirinya pun tak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Subhanallah, ini adalah kiasan dan analogi yang sangat dalam sebenarnya bagaimana kita menjaga keikhlasan ya dengan cara menyembunyikan amalan kebaikan kita itu agar tetap terjaga keikhlasannya. Karena memang betapa banyak orang akhirnya timbul sifat riya, timbul sifat ujub, bangga terhadap diri sendiri karena memang amalannya itu dipamerkan, amalannya itu disebarluaskan begitu sehingga orang lain pun memuji dan menyanjung-nyanjungnya, akhirnya pun dia bangga, akhirnya hilanglah amalan tadi. Yang berikutnya setelah tadi kita katakan banyak berdoa kepada Allah, yang kedua adalah menyembunyikan amalan, yang ketiga adalah kita memandang rendah amal kebaikan yang kita lakukan. Bukan berarti bahwa kita ini kalau amal rendah Ustaz enggak kita lakukan, bukan begitu maksudnya. Maksudnya ini kita memandang rendah amalan kebaikan kita itu agar membentengi kita dari sifat ujub. Iya, membentengi kita sifat ujub sehingga kita terdorong selalu untuk ikhlas, ikhlas dan ikhlas lagi. Begitu kan? Kita kan wah, kemarin kan masih sedikit yang kulakukan. Ini apa namanya, ini masih sedikit, belum lagi mungkin paten dan sebagainya, belum ikhlas, belum bulat lagi keikhlasannya, sehingga kita terdorong terus ya untuk melakukannya. Yang keempat adalah yang selanjutnya, khawatir amalan yang kita lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khawatiran, kecemasan ya, bahwa jangan-jangan amalan yang kemarin, amalan yang barusan kita lakukan ini tidak diterima oleh Allah, sehingga kita betul-betul berhati-hati dan menjaga keikhlasan itu agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali beberapa kiat ya, supaya kita bisa ikhlas dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi pertanyaannya, bagaimana tanda indikasi bahwa seseorang itu dikatakan ikhlas dalam beramal? Kata para ulama salaf bahwa seseorang dikatakan ikhlas dalam dia beramal, cirinya, salah satu indikasinya adalah adanya ketaatan yang lahir setelah ketaatan. Jadi at-ta'atu ba'da ta'ah. Manakala ada satu ketaatan dilakukan, lalu setelah itu dia melakukan ketaatan berikutnya, berarti menunjukkan bahwa ketaatan pertama itu diterima. Kita tahu bahwa syarat diterimanya sebuah amalan, sebuah ketaatan adalah manakala dia ikhlas dan mutaba'atun Nabi SAW. Ikhlas dia mengerjakannya dan mencontohi dan mengikuti, meneladani apa yang dilakukan, bagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi intinya bahwa manakala amalan soleh yang kita lakukan melahirkan amalan soleh yang lain, atau kita istiqomah di atas amalan soleh itu, menunjukkan bahwa amalan kita itu mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.